Selamat siang Ibu Sheila, saya Daniel Kevin Kakalang dengan NIM 2016041071. Kali ini akan mempresentasikan tentang kerja praktik saya selama 1 bulan di Perum PPD. Dengan judul Analisis Dampak Overheat pada Komponen Silinder Head dan Silinder Block di Unit Mesin Bus di Perum PPD. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan dengan menggunakan PowerPoint Presentation. Presentasi kali ini dimulai dengan judul Analisis Dampak Overheat pada Komponen Silinder Head dan Silinder Block pada unit mesin bus di Perusahaan Umum Penumpang Pengangkutan Jakarta atau biasa disingkat dengan Perum PPD. Latar belakang. Perum PPD adalah perusahaan moda transportasi darat yang memiliki armada yang berjumlah hingga ratusan bus. Salah satunya ada pada gambar berikut. Tentu dibutuhkan perawatan yang cukup ekstra bagi seluruh bus agar semua bus dapat beroperasi dengan normal. Karena jika tidak melakukan perawatan, maka bus-bus tersebut akan mengalami kerusakan atau gangguan. Gangguan atau kerusakan yang cukup sering terjadi itu adalah masalah pada overheat atau panas pada mesin. Jika hal ini sudah terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan cara turun mesin atau overhaul mesin, agar mesin dapat diteliti kembali kerusakan apa yang benar-benar terjadi. Overhaul mesin sendiri dapat didefinisikan sebagai proses pemeriksaan komponen mesin dimulai dari komponen paling luar hingga komponen yang paling dalam. Biasanya step-step dari overhaul itu sendiri dimulai dari pembersihan komponen-komponen tersebut agar dapat diukur dengan gampang. Dan yang kedua adalah pengukuran komponen, apakah komponen tersebut masih dalam ukuran standar pabrikan atau sudah tidak standar. Nah, jika sudah tidak standar, maka hal yang dapat dilakukan adalah penggantian komponen tersebut. Karena jika tidak diganti, maka akan berdampak pada komponen lain yang akan mengalami kerusakan juga. Kemudian, setelah melakukan pembersihan, pengukuran, serta penggantian, maka mesin bus tersebut akan dikembalikan menuju engine bay dari bus tersebut dan bus tersebut siap beroperasi kembali. Kemudian kita masuk ke proses overhaul mesin. Proses overhaul mesin sendiri ada beberapa tahap. Tahap pertama adalah persiapan alat dan unit yang akan di-overhaul, seperti persiapan dongkrak khusus dan kemudian kunci-kunci kombinasi agar dapat membuka baut-baut yang ada di engine bay. Kemudian, step selanjutnya adalah proses pelepasan komponen mesin. Proses pelepasan komponen mesin ini adalah komponen-komponen penunjang seperti propeller shaft, transmisi box, dan knalpot, serta pelepasan selang-selang air radiator dan selang bahan bakar, kemudian pengosongan oli dari oil pan agar tidak tumpah saat dipindahkan menuju ruang overhaul, dan proses selanjutnya adalah proses pemeriksaan komponen. Kali ini proses pemeriksaan komponen diawali dengan pembersihan komponen terlebih dahulu dari kotoran-kotoran maupun endapan yang terdapat di komponen mesin. Nah, setelah dibersihkan, kemudian komponen tersebut diperiksa apakah masih layak digunakan atau sudah tidak dalam ukuran standar dari pabrik. Nah, jika sudah tidak dalam ukuran yang standar, maka komponen tersebut harus diganti dengan komponen yang baru, agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih lanjut. Kemudian, step selanjutnya adalah menganalisis masalah yang terjadi pada unit mesin bus tersebut. Dan yang terakhir adalah mengambil kesimpulan apakah mesin tersebut harus diganti komponen-komponennya atau masih ada beberapa komponen yang dapat digunakan. Kemudian kita masuk ke komponen utama mesin. Komponen utama mesin sendiri ada 2 buah. Yang pertama adalah cylinder head dan yang kedua adalah cylinder block. Pada cylinder head, komponen-komponen utamanya adalah ada gasket, ada katup, ada per katup, kemudian injektor, fuel injector, dan kemudian ada camshaft. Karena mesin ini adalah mesin diesel, jadi tidak terdapat busi untuk melakukan percikan api. Karena mesin diesel memanfaatkan kompresi yang tinggi sekali untuk dapat membakar bahan bakar yang ada di dalam silinder tersebut. Kemudian, selanjutnya
adalah silinder block. Silinder block sendiri komponen-komponennya adalah ada water jacket, kemudian piston, serta ring-ring piston tersebut, kemudian ada connecting rod, kemudian ada crankshaft, dan yang kemudian terakhir adalah bantalan crankshaft. Lalu kita masuk ke sistem pendinginan mesin. Di sistem pendinginan mesin ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu ada water jacket. Nah, water jacket itu apa? Water jacket itu adalah sebuah ruangan atau celah yang berada di antara piston dan dinding silinder, di mana water jacket ini berfungsi sebagai saluran agar cairan pendingin bisa mendinginkan dinding silinder dan piston. Karena piston jika bergerak terus maka akan menghasilkan panas yang sangat banyak. Sehingga dibutuhkanlah pendingin agar dapat mendinginkan piston tersebut. Nah, lalu dibuatnya lah water jacket ini. Kemudian ada namanya termostat. Termostat ini berfungsi seperti regulator temperatur. Dia juga mengatur aliran yang masuk ke radiator atau lewat bypass valve. Kemudian ada water pump. Nah, water pump ini berfungsi untuk memompa cairan pendingin dari dalam engine block ini menuju ke termostat dan hingga ke radiator. Lalu, ada juga selang radiator. Selang ini berbahan dasar karet. Dia berfungsi sebagai pipa agar cairan pendingin dapat lewat. Kemudian ada namanya radiator. Radiator ini berfungsi sebagai heat exchanger pada sistem pendingin mesin. Karena dia dapat mendinginkan cairan pendingin dari mesin, didinginkan, kemudian dia turun ke bawah, dibantu dengan fan radiator ini. Fan radiator ini berputar saat mesin menyala. Kemudian dari radiator, cairan pendingin dialirkan kembali menuju mesin. Cara kerjanya, pada saat mesin menyala, maka crankshaft akan berputar. Nah, crankshaft ini satu poros dengan fan radiator dan water pump. Nah, di sini ada yang namanya belt atau sabuk. Nah, sabuk inilah yang meneruskan daya dari crankshaft menuju fan radiator serta water pump agar semuanya saat mesin dinyalakan semuanya dapat beroperasi. Lalu saat water pump berputar, nanti dia akan memulai memompa air pendingin menuju termostat. Sebenarnya di sini ada yang namanya bypass valve. Bypass valve itu adalah sebuah saluran di mana cairan pendingin tidak perlu masuk ke radiator dan langsung dimasukkan kembali ke mesin. Tetapi perbedaannya adalah pada saat mesin dingin, termostat inilah fungsinya untuk menutup selang radiator utama ke radiator ini agar cairan pendingin dapat melewati bypass valve tersebut, kemudian kembali lagi menuju mesin. Sirkulasi tersebut berlanjut terus hingga saat mesin mulai panas. Termostat ini di dalamnya ada seperti lilin, nanti dia akan mencair dan akan mendorong katupnya bypass valve ini agar tertutup dan sirkulasi cairan pendingin akan masuk melalui radiator. Nah, radiator ini terletaknya di belakang bus. Karena dengan bantuan fan radiator dan angin yang masuk, radiator ini berfungsi sebagai heat exchanger. Kemudian kita masuk ke batasan masalah. Yang pertama adalah mesin yang di overhaul kali ini adalah mesin bus dengan jenis Hino RK8. Kemudian komponen mesin bus yang diperiksa adalah semua komponen yang di dalam silinder head serta di dalam silinder block. Studi kasus. Pada awalnya, user yang menggunakan unit bus ini mengajukan komplain ke mekanik Hino di pool PPD dengan komplain temperatur dari mesin yang tidak kunjung turun. Lalu pada saat pemeriksaan, ternyata selang radiator bagian atas dari unit bus tersebut pecah, sehingga dilakukanlah penggantian selang radiator. Nah, setelah itu user kembali melakukan pekerjaannya dan selang beberapa bulan user yang sama dengan unit mesin bus yang sama kembali lagi ke mekanik PPD dan melakukan komplain kembali dengan komplain yang sama, yaitu temperatur mesin yang tidak kunjung turun saat beberapa lama dinyalakan. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan kedua.
Nah, setelah dilakukan pemeriksaan kedua, pada saat bus dinaikkan RPM-nya, ternyata air radiator dari tangki reservoirnya menyembur keluar, sehingga unit mesin bus ini perlu dilakukan overhaul atau turun mesin. Kemudian masuk ke pengukuran komponen mesin. Saat mesin sudah diturunkan, lalu komponen-komponen yang ada di dalam mesin tersebut dikeluarkan dari mesin dan dilakukanlah pembersihan terhadap komponen-komponen tersebut dengan menggunakan cairan pembersih yang khusus. Setelah dilakukan pembersihan, maka komponen-komponen tersebut akan dilihat secara kasat mata apakah ada kerusakan yang parah atau tidak. Nah, jika sudah dilihat kondisi fisiknya, komponen-komponen tersebut diukur dengan acuan standar dari pabrik. Seperti pada gambar berikut, ini adalah saat pengukuran celah ring piston terhadap pistonnya itu sendiri menggunakan filler gauge. Jika celahnya terlalu besar, maka piston tersebut harus diganti beserta dengan ringnya. Lalu ada namanya liner. Liner ini adalah jalur piston naik turun saat proses pembakaran. Kali ini yang dilakukan adalah pengukuran diameter dalam linernya dengan menggunakan dial bore gauge. Kemudian ada juga pengukuran dari diameter pistonnya itu sendiri. Pengukuran diameter piston kali ini menggunakan micrometer screw. Dan juga ada pengukuran kemiringan silinder blok, dibantu dengan menggunakan sebuah besi panjang yang ditaruh miring di tengah, lalu dengan filler gauge diukur tegak lurus dengan batang besi tersebut. Apakah termasuk dalam standar atau tidak? Kalau tidak, maka silinder blok tersebut sudah miring dan harus segera diganti agar tidak menimbulkan kerusakan tambahan. Kemudian kita masuk ke analisis masalah. Setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap semua komponen, ditemukanlah kerusakan, salah satunya adalah kerusakan pada gasket cylinder head. Gasket cylinder head ini berfungsi sebagai seal yang bertujuan untuk mencegah kebocoran di antara cylinder head dan cylinder block. Jika gasket ini rusak, maka kompresi pada ruang bakar akan bocor, sehingga harus diganti setiap melakukan overhaul. Kemudian kerusakan lain yang ditemukan adalah pada permukaan silinder blok, tepatnya di antara liner 5 dan 6. Itu terjadi kebocoran akibat dari gasket yang tadi, sehingga cairan pendingin akan masuk ke dalam ruang bakar beserta oli yang dapat mengakibatkan pembakaran tidak sempurna, serta berkurangnya tenaga yang dihasilkan dari mesin bus tersebut. Dapat dilihat di sini, lubang-lubang yang banyak ini adalah water jacket, salah satu komponen dari sistem pendingin. Nah, water jacket ini letaknya begitu dekat dengan liner atau ruang bakar, sehingga jika gasket tidak bekerja secara maksimal, maka cairan pendingin akan keluar mengalir menuju ruang bakar dan mengakibatkan kebocoran kompresi, sehingga silinder blok ini harus diganti semua. Kesimpulan, gasket pada silinder head mengalami kerusakan akibat overheat karena material penyusun gasket yang sudah tidak dapat menahan panas yang tinggi lagi, sehingga gasket memuai dan tidak dapat menutup celah, sehingga terjadilah kebocoran kompresi yang berakibatkan cairan pendingin masuk ke dalam ruang bakar. Karena fluida sendiri dapat masuk melalui celah walaupun celah tersebut berukuran mikro. Lalu, komponen silinder blok wajib diganti semua dengan yang baru, karena komponen tersebut mengalami kebocoran kompresi. Hal ini disebabkan oleh gasket pada silinder head yang memuai. Sekian presentasi dari saya, Daniel Kevin Kakalang. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah ataupun menyinggung. Terima kasih dan selamat siang.